Jadi baik itu barang-barang untuk kegiatan produksi maupun kegiatan operasional. Yang penting adalah ijab dan qabul. Rukun objek ijaro, manfaat barang, ingat, harus bisa dinilai dan harus bisa dilaksanakan dalam kontrak. Jadi kalau barangnya tidak ada, ini jelas melanggar rukun objek ijaro. Barangnya harus ada dan bisa dinilai. Artinya apa? Mempunyai manfaat untuk kegiatan produksi. Terus barangnya bersifat dibolehkan secara syariah, jadi tidak ada unsur haram atau halal. Berikutnya dapat dialihkan secara syariah. Ya, nanti ada ijaro bin muntahiyah. Nanti bisa menjadi hak milik, itu bisa dialihkan. Tadi hanya sewa, nanti ada akad pemindahan pemilikan. Dikenali secara spesifik untuk menghilangkan jahala, ya ketidaktahuan antara pihak penyewa maupun yang sewa. Jadi sini pihak penyewa harus tahu, jangan sampai dia tidak tahu jenis barangnya agar tidak menggunakan sengketa. Terus ada jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Rukun bayar ijaro harus besar, jelas besarannya. Diketahui para pihak, ya, jadi kedua belah pihak harus tahu nilainya berapa yang disewa itu, berapa harganya. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa. Apabila penyewa di sini tidak mempunyai, asal ada akad antar dua pihak, maka bisa memberikan jasa. Artinya di sini misalnya sini ada kontraktor, ya CV Almira misalnya, kontraktor dia menyewa barang kepada pihak perbankan syariah, tapi ternyata dalam kondisi pandemi COVID ini itu terjadi kesulitan membayar karena memang kondisi ekonomi, maka berdampak, maka inilah bisa kontraknya itu disepakati antara pihak, dirubah lagi. Bagaimana Pak, saya kalau misalnya saya sebagai akan memberikan jasa pada, kalau ada mungkin ada kantor bank atau dari bank, maka saya bisa membantu situ. Bersifat fleksibel, akadnya bisa, tapi tidak boleh berubah, boleh disepakati. Jadi tadi saya sampaikan akad bisa berubah tergantung kondisi asal dua pihak. Jadi ijaro yaitu wa'ad janji kemudian awal ijaro. Ijaro menurut fatwa DSN nomor 9 DSN UI tahun nomor 4 tahun 2000 itu ada ijaro biasa, jadi sewa menyewa biasa. Ada biaya sewa atau ada ujro. Sementara ijara muntahiyah bit tamlik, ya, itu menurut fatwa DSN UI nomor 27 nomor 3 tahun 2002, ijaro dengan wa'ad. Apa itu wa'ad? Wa'ad itu adalah pemberian pemilikan, bahwa akan ada penyerahan pada waktu tertentu. Jadi setelah melakukan akad sewa, ada nanti akad pemindahan pemilikan. Jadi ada pemilik dan penyewa, sama dengan ijaro biasa tadi, ada ujro. Terus berikutnya jual dan ijaro. Transaksi jual diikuti dengan ijaro. Kedua transaksi harus dilakukan terpisah. Jadi ada transaksi ijaro, ada transaksi jual, ada akad ijaro, ada akad jual. Ada pemilik aset dan penyewa, ada ujra. Ini Anda lihat contohnya kasus transaksi ijaro. PT Almira perlu sebuah mesin untuk keperluan produksi usahanya. Pada bulan Januari 2015, PT Almira mengajukan permohonan sewa atau ijaro kepada Bank Sejahtera Syariah. Adapun informasi tentang penyewaan adalah sebagai berikut. Biaya perolehan barang, ya. Jadi sini Bank Sejahtera Syariah itu punya ada biaya perolehan barang sebesar 120 juta. Umur ekonomis barang itu 5 tahun, ya, 5 tahun berarti 12 setahun 12 bulan berarti 60 bulan.
masa sewa 2 tahun atau 24 bulan. Ya, nanti PT Almira dia akan menyewa mesin kepada Bank Sri Syariah. Nilai sisa umur ekonomis 0. Sewa per bulan 2.400.000. Biaya administrasi 480.000. Bagaimana Pak teknis perhitungan transaksi Ijaro ini? Ya bisa Anda lihat. Anda perhatikan yang warna merah ini, yang huruf saya warna merah ini. Jadi ada kebijakan di sini ya, Bank Syariah dalam menghitung keuntungannya, ya, keuntungannya itu adalah 20% dari modal penyewaan. Dalam ini jadikan modal penyewaan adalah beban penyusutan sebagai ukuran dasarnya. Mari kita lihat penyusutan per bulan itu diperoleh harga perolehan, ya, dikurangi nilai sisa dibagi jumlah umur ekonomis, ya, barang alat tadi ya. Jadi bagaimana harga perolehan tadi kan 120 juta dikurangi, tidak ada nilai sisa ya, residu ya. Sebetulnya ini hampir mirip dengan itu ya, Anda belajar beban penyusutan ya, cuma ini penyusutannya dibuat per bulan. Jadi ini pakai metode garis lurus kalau di akuntansi yang umum ya. Harga perolehan kurangi nilai sisa dibagi jumlah bulan umur ekonomis. Berarti penyusutan per bulannya 2 juta. Bagaimana Anda menghitung pendapatan Ijaro per bulan? Ingat modal penyewaan ya. Karena penyewaan tadi adalah sudah didasarkan pada beban penyusutan yang nilainya dihitung per bulannya 2 juta. Berarti ini ditambah N% kali penyewaan. Berarti 2 juta ditambah 20% kali 2 juta. Maka pendapatan Ijaro per bulan itu adalah 2.400.000. Ya. Dan misalnya ada kebijakan biaya administrasi 1% dari modal persewaan tadi, maka bisa dihitung rumusnya adalah N%, 1% kali modal persewaan. Berapa modal persewaan tadi yang beban penyusutan tadi ya, sebagai dasar penyewaan, kali 2 juta, dikalikan jumlah bulan ya si PT Almira tadi nyewa. Itu buat 24 bulan, maka hasilnya adalah 480.000. Itu adalah biaya administrasi Ijaro atau sewa. Bagaimana Pak penjualannya? Ya, bagaimana Pak penjualannya? Untuk penjualan transaksi Ijaro bisa Anda lihat. Ya. Ingat ada ketentuan objek di Ijaro diakui ya, diakui pada saat objek Ijaro diperoleh ya. Ya. Jadi barang itu diakui pada saat barang itu diterima ya oleh pihak ya. Pihak siapa? Ya pihak bank di sini ya. Nah, di sini contohnya, misal untuk peluang transaksi Ijaro dengan PT Almira tersebut, pada tanggal 5 Juni 2015, Bank Sejati Syariah membeli aset kepada pemasok. Ya. Pembeliannya dilakukan via rekening pemasok. Jadi bagaimana penjualannya? Ya, tolong di-mute ya. Yang masuk tadi suaranya. Jadi 5 Juni tahun 2015 persediaan Ijaro pada kas. Ya. Sebesar 120 juta atau persediaan Ijaro kas atau rekening pemasok. Yang kedua, transaksi ya di sini perhatikan pada saat akad disepakati ya. Jadi berapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah? Yang pertama, adanya pengubahan atau konversi persediaan Ijaro menjadi aset sebagai bentuk
pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa di sini ya. Jadi komprehensif dan penyedia aset itu ketika adanya pengalihan ya. Di sini ada pengalihan hak guna kepada penyewa. Berarti pada siapa di sini? Kepada PT Almira. Tapi kalau sudah ada pengalihan barang ya, dan itu disepakati berakad ya, itu sudah harus dijurnalkan. Dan kedua, penerimaan ya, penerimaan biaya administrasi. Maka bagaimana pihak Bank Sejati Syariah mencatatnya? Misalnya pada tanggal 10 Juni PT Almira mendatangkan akad ijarah atas sebuah mobil ya karena tadi yang ditransaksikan yang digunakan yang disewakan adalah mobil, maka dicatat 10 Juni 2015 aset yang diperoleh untuk ijarah ya persediaan ijarah sebesar 120 juta. Yang kedua, jika di sini sudah uang sudah diterima oleh Bank Sejati Syariah karena PT Almira sudah membayar biaya administrasi, maka di sini jurnalnya adalah rekening nasabah PT Almira pada pendapatan administrasi sebesar 480 juta. Jadi ingat ya, sini yang mencatat adalah pihak bank ya yang menjurnal. Terus bagaimana untuk transaksi pengakuan, ya, pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. Nah, ini perhatikan, tolong diperhatikan. Ya, ini diakui pada saat diserahkan, ya. Ya, selama akad diakui, perasaan manfaat atas diserahkan pada penyewa. Ya, sementara piutang pendapatan ijarah, ya, diukur sebesar nilai dapat direalisasikan kepada AG PT lapornya. Jadi ini contohnya, misalnya rencana relasi pembayaran sewa oleh Pertamina sebagai berikut ya. Jadi diangsur ini ya. Ya, sewa ini 10 Juli sebesar 2.400. Ini terdiri dari porsi pokoknya 2 juta, sementara biaya sewa atau porsinya ujarannya 400. Tanggal bayarnya 10 Juli, maka juga dibayar 2.400. Ya. 10 Agustus ya disewa per bulan ini 2.400, rinciannya sama ya. Rinciannya sama ya. Di totalnya adalah yang dibayar 2.400. Ya. Terus 10 September juga sama ya. Ini adalah yang dibayar sewanya ini kalau dirinci, ini porsi pokok, pokoknya tadi ya. Ya apa tuh Pak? Pokoknya tadi kan yang modal pembiayaan tadi ya. Jadi yang dihitung tadi ya pokoknya kan berbasis beban perhitungan beban penyusutan. Soalnya 400 ini adalah ujrahnya, porsi ujrah. Apa tuh ujrah? Ya, intinya pendapatan sewa yang diterima oleh Bank Sejati Syariah. Sama, sampai nanti terakhir itu adalah diangsur ya ini. Ini kelihatan bahwa ini diangsur. Jadi pada 10 September dibayar 1.400 ya, harusnya dibayar 1.400, tapi diangsur sampai 3 Januari 2019 sebesar 1 juta. Mari kita lihat ya. Jadi yang perlu dipahami oleh mahasiswa di sini pembayarannya PT Almira dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk. Ya. Bisa dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, ya. Ya, seperti bayaran bulan Juli sampai bulan Oktober. Pembayaran setelah tanggal jatuh tempo seperti bayaran untuk bulan November. Ya. Nah, seperti yang contoh tadi, pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo dan sisanya tanggal tadi ya, Januari 2015. Seperti bayaran untuk bulan Desember. Yang pertama ini adalah contoh kalau pembayaran sewa dilakukan saat jatuh tempo. Bisa Anda lihat di sini ya,
ini jatuh tempo, berarti jurnalnya sama, yaitu kas ya, pada pendapatan ijaro. Ya, kas atau rekening nasabah pada pendapatan ijaro. Ini kalau saat jatuh tempo. Berikutnya, ini misalnya pembayaran sewa dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. Ya. Jadi saya contohkan di sini, seharusnya tanggal 10 bayar pada bulan November, tapi nasabah belum bayar kepada pihak Bank Sejati Syariah. Ternyata bayarnya baru tanggal 5 Desember 2018. Bagaimana untuk pencatatannya, untuk penjurnalannya maksudnya ya. Jadi piutang sewa ya dan piutang pendapatan sewa itu sebesar masing-masing 2 juta ya dan 400 pada pendapatan ijaro akrual. Ingat, akrual itu artinya barangnya, uangnya itu belum diterima. Hati-hati ya. Ada cash basis, ada akrual basis. Jadi kalau di akuntansi syariah, selama uang itu masih belum terima, maka tidak perlu diakui sebagai pendapatan ya. Jadi itu ingat bedanya dengan yang, tapi kalau di akuntansi konvensional, kalau sudah dinyatakan sepakat dan sudah siap tanggal itu ditulis, padahal uangnya belum terima, maka langsung kas atau piutang pada utang sewa pada pendapatan. Itu bedanya. Nah, ini adalah jumlahnya, tapi nanti 5 Desember ternyata sudah dibayar. Berarti bagaimana? Nanti ingat, posisi harus dibalik di sini ya. Nanti karena uang sudah terima. Ya. Maka di sini nanti kas atau rekening nasabah ya sebesar 2.400.000 pada piutang sewa dan piutang datang sewa masing-masing sebesar 2.400.000. Nah, tadi karena posisinya tadi di 10 November ya, ini Anda lihat piutang dan sewa pada pendapatan ijaro akrual. Sekarang pendapatan ijaro akrual pada pendapatan ijaro. Ya. Ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Ya, Mas, ada yang keluar. Ya, Abdul Majid. Abdul Majid. Ya, jelas ya Abdul Majid ya? Ya. Jelas, Pak. Itu memang agak sulit ya di akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Tapi nanti kalau Abdul Majid sudah bekerja nanti enak ya, sudah tahu nanti tesnya ya biasanya seperti ini tesnya di bank syariah ya, Abdul Majid. Iya, Pak. Ya, kita lanjut. Aprianus Haga ya, ini coret-coret di sini ya. Tolong dihapus. Ya, pinter dihapus Aprianus ya. Ya, berikutnya ya. Pembayaran sewa oleh nasabah ini sebagian ya dibayar saat jatuh tempo, sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo. Bagaimana, Pak? Misal tanggal 10 Desember 2012, nasabah membayar 1.400.000 tadi ya. Sementara yang 1 juta dibayar pada tinggal 3 Januari 2012. Bagaimana ya? Ya, Anda bisa lihat bagaimana angka piutang sewa didapat ya. Bagaimana piutang dapat sewa didapat? Nah, ini dari perhitungannya ini. Ya, ini hitungannya. Bagaimana bisa dapat angka ini? Itu beroleh dari modal penyewaannya berapa? Ya. Ya, modal penyewaan sama dengan A. Ya, ini kayak rumus ya. Pendapatan ijab per bulan sama dengan A ditambah 0,20 ya. Ya. Karena 20% dari modal penyewaan ya. Jadi itu adalah modal penyewaan dan usahanya. Di sini Anda lihat pendapatan ijaro ya
sama dengan A plus 20A. Berarti rumusnya tinggal masukkan aja pendapatan ijaro per bulan ya. Ya, 1 juta sama dengan A plus 0,20A sama dengan 1 ya 20A ya, berarti 1 juta dibagi 1,20A sama dengan, nah, ini adalah porsi pokok atau modal penyewaan ya. Lah ini dari nanti bagaimana Pak? Ya ini sama saja nanti modal penyewaan ya ditambah 20% kali modal penyewaannya per bulannya ini ya. Jadi porsi ujrahnya ya 20% kali ini yaitu sama dengan 167 ya. Jadi itu untuk menghitung yang ini ya mahasiswa ya. Ya. Jadi bagaimana Pak penjualannya? Ya. Penjualannya adalah kas sebesar 800, piutang sewa 833.000, piutang pendapatan sewa 67 ya. Pada pendapatan sewa ya dan pendapatan sewa akrual ya, karena 1 juta kan belum terima ya. Nanti terimanya pada saat Januari ya. Ya, ingat ya. Pada saat 1 juta ini pada saat 3 Januari 2019. Jadi yang maksudnya yang 1.400.000 ini dibayar pada 7 2018 dan yang sisanya 1 juta dibayar 3 Januari 2019. Berarti kas dan piutang sewa dan piutang dapat sewa masing-masing sebesar 833.166 pada pendapatan sewa dan pendapatan sewa akrual masing-masing 1.400 dan 1 juta. Nah, bagaimana 3 Januari? Karena sudah dibayar 1 juta, maka kas atau nilai nasabah pada piutang sewa dan piutang pendapatan masing-masing 833 dan 667. Ya. Dan pendapatan ijaro akrual ya karena kan 1 juta tadi ya pada pendapatan ijaro. Wah, itu. Jadi tolong ini dipahami nanti di rumah dibaca lagi ya, diingat-ingat lagi. Nah, ini adalah kita berbicara dalam PSAK 107 objek ijaro. Ya, itu berupa aset dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan untuk aset sejenis selama umur manfaat atau umur ekonomis. Ingat, penyusutan aset ijaro seperti yang di sebelumnya diakui setiap bulan ketika pendapatan diakui. Dan dampak pengakuan penyusutan akan meningkatkan rekening beban penyusutan dan rekening akumulasi penyusutan. Ya, jadi tadi sudah dihitung ya beban penyusutannya di awal, maka 10 Juli langsung dimasukkan aja beban penyusutannya ya. Beban penyusutan aset ijaro pada akumulasi penyusutan ijaro sebesar masing-masing 2 juta. Ini sampai Anda tulis sampai 10 Desember 2018. Jadi saya kosongi tapi Anda tulis sama ya. Jadi beban penyusutan ijaro sampai dengan akumulasi penyusutan ijaro. Ya, karena barang itu kan perlu juga diperbaiki. Jadi barang ya objek sewa, objek ijaro itu kan adalah perlu diperbaiki. Ada ketentuannya di dalam PSAK 107, biaya perbaikan objek ijaro ya tadi ya mobil adalah tanggungan pemilik. Pengakuan biaya objek ijaro adalah sebagai berikut. Jika biaya perbaikan itu enggak rutin, suatu waktu diperbaiki, maka ijaro diakui pada saat terjadinya. Ya. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijaro, ya ini maksudnya ada inisiatif dari yang penyewa ya, PT Almira, Pak, saya perbaiki aja Pak mobilnya. Maka beban itu ya tetap menjadi bebannya pemilik ya.
dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam ijarah, sementara itu dalam ijarah muntaiyah bitamlik, ya, itu melalui penjualan secara bertahap, maka biaya perbaikan objek jarah dimaksud dalam huruf A, ya, huruf A dan B itu ditanggung milik maupun penyewa, ya, sebanding nanti dengan bagian pemilikan masing-masing atas objek ijarah. Ingat, nanti kalau ijarah muntahiyah bitamlik itu nanti sewa, nanti pada akhir sewa bisa aja nanti barang itu bisa dimiliki oleh penyewa. Nah, nanti itu namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Misalkan pada tanggal 2 Desember 2012 dilakukan perbaikan aset ijarah, ya. Ini masih belum ijarah yang muntahiyah bitamlik seperti 500, maka jelas ini tanggungannya Bank Syariah Sejati sebagai objek. Dan sistem pembayaran langsung pada perusahaan jarum misalnya, beban perbaikan, ya, aset ijarah pada kas rekening nasabah. Yang ini adalah teknis perhitungan dan penjualan transaksi ijarah bin muntahiyah tamlik, ya. Ya, dasarnya sama, ya, sama ijarah. Perbedaannya pada penjualan istilah ijarah. Umur ekonomis dapat beda umur teknis. Misalnya mengacu pada kasus sebelumnya, PT Almira, misalnya akad sepakati adalah biaya perolehan barang itu, ya, 120 juta, umur barang, ya, 5 tahun atau 60 bulan, masa sewa atau umur ekonomis 24 bulan. Nanti ada sepakatan, waktu barang dibeli oleh PT Almira itu dilakukan setelah bulan ke-24, nanti setelah akhir Desember 2 tahun berikutnya. Berdasarkan kasus di atas, ya, maka penyusutan per bulan, ya, barang IBMT, ya, IMBT itu maksudnya ijarah muntahiyah bitamlik, ya, jadi saya singkat, itu dihitung per bulan. Ingat, dihitung berdasarkan masa sewa, ya. Jadi biaya perolehan dibagi jumlah bulan sewa, yaitu 120 juta dibagi 24, maka pejutannya adalah 5 juta. Maka bagaimana penentuan pendapatan dari akad IMBT? Dengan kebijakan untungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan per bulan bisa dihitung. Berarti modal bulannya adalah modal penyewaan plus N persen, ya, tadi 20% kan, kali modal penyewaan. Maka sama dengan 5 juta ditambah 20% kali 5 juta, maka pendapatan IMT per bulan adalah 6 juta. Oke. Total pendapatan IMT selama masa sewa itu sama dengan 24, ya, 24 bulan kali 6 juta. Maka total pendapatan selama masa sewa itu adalah 144 juta. Pendapatannya siapa ini? Ya, pendapatannya Bank Sejati Syariah karena nyewakan pada PT Almira. Ini yang paling penting, perpindahan hak milik IMBT dapat terjadi beberapa alternatif. Bisa karena hadiah dikasihkan, atau pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, atau pembayaran sekadarnya. Ya. Yang pertama adalah pelepasannya barang diserahkan sebagai hadiah. Ya. Yang pertama Anda lihat, dalam kasus transaksi IMBT PT Almira di atas, sekiranya pada akhir masa sewa setelah bulan ke-24, nah ini ya, dilakukan pelepasan aset ijarah oleh Bank Syariah Sejati dengan menghadiahkan, ya ini dikasihkan saja oleh Bank Syariah Sejati kepada PT Almira. Jadi bisa Anda lihat nilai buku asetnya di Neraca pada bulan 24 adalah, ya ingat ini yang nyajikan adalah Bank Sejati Syariah. Jadi nilai bersihnya adalah 0. Maka jurnalnya di sini ada Anda lihat akumulasi utang aset ijarah
pada sejarah sebesar 120 juta. Lah ini yang paling penting. Yang kedua, penjualan objek